Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kami akan memaparkan materi tentang ikatan ionik, di mana kami beranggotakan 7 orang, yaitu Titin Hartini, Septianus Syahara, Gladys Dwi Trinity, Adela, Sally Angelina, Yuli Arifah, dan Nur Amalia Hara. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian ikatan ionik. Apa sih ikatan ionik itu? Nah, ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk akibat antar atom-atom yang berdekatan melalui transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Namun, ikatan ionik dapat juga diartikan sebagai ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron, sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh gaya elektrostatik. Senyawa yang dihasilkan disebut dengan senyawa ion. Nah, yang kedua ada gaya ikatan. Gaya ikatan merupakan tarik kolom dua ion yang dihasilkan sehingga menciptakan ikatan yang sangat kuat. Gaya ikatan ini juga merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar molekul. Nah, yang ketiga ada energi ikatan. Energi ikatan adalah rata-rata energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan dalam suatu molekul. Baik, selanjutnya yaitu ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat dua atau lebih atom untuk membuat suatu senyawa atau molekul kimia. Ikatan kimia juga bisa dikatakan sebagai hubungan atau berkaitannya beberapa atom dalam molekul atau ion yang membentuk suatu senyawa. Pada ikatan kimia terbagi dua klasifikasi. Baik, selanjutnya saya akan lebih menjelaskan tentang ikatan ion. Sebelumnya, rekan saya sudah terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian ikatan ion, yang mana ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif dalam suatu senyawa kimia. Ikatan ion ini terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ikatan ion ini dibentuk oleh atom dari unsur logam dan non-logam atau pasangan senyawa NaCl dan KOH. Pembentukannya itu dimulai dengan proses sublimasi logam natrium yang berwujud padat menjadi atom natrium yang berwujud gas. Seperti halnya senyawa NaCl yang terdiri atas unsur natrium dan klorin. Unsur natrium merupakan logam dan klorin merupakan non-logam. Pembentukannya dimulai dengan proses sublimasi logam natrium yang berwujud padat menjadi atom natrium yang berwujud gas. Selanjutnya, kita akan membahas konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron sangat penting kita pahami pada ikatan ionik, dikarenakan ikatan ionik terjadi karena adanya transfer elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron di dalam atom. Atom yang memiliki nomor atom menunjukkan jumlah elektron dan proton. Konfigurasi elektron diperlukan untuk mengetahui elektron valensi, kulit, dan subkulit. Oleh karena itu, konfigurasi elektron dengan prinsip Aufbau akan dibahas. Ikatan ionik terjadi pada NaCl. NaCl terdiri dari atom Na dengan nomor atom 11 dan Cl dengan nomor atom 17. Dengan menggunakan prinsip Aufbau, konfigurasi elektronnya menjadi Na sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, sedangkan pada Cl sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Hal ini menunjukkan Na memiliki elektron valensi 1 pada subkulit S dan Cl memiliki elektron valensi 5 pada subkulit P, sehingga pada Na dan Cl terjadi transfer elektron. Na melepaskan elektron menjadi Na+, sedangkan Cl menerima elektron menjadi Cl-, sehingga konfigurasi elektron pada Na+ dan Cl- menjadi 1s2, Na menjadi 1s2, 2s2, 2p6, sedangkan pada Cl menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Pada proses transfer elektron inilah terjadi gaya tarik-menarik yang disebut ikatan ionik. Contoh lain ikatan ionik yaitu MgO dan CaCl2. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang energi ionisasi dan elektron valensi. Sebelum kita memasuki elektron valensi, lebih dulu kita mengetahui tentang energi ionisasi. Karena kita berbicara tentang ikatan ionik, maka kita harus mengetahui dulu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul dalam keadaan gas. Energi ini selalu bernilai positif. Mengapa? Karena energi harus diberikan untuk mengatasi tarikan elektrostatik antara elektron bermuatan negatif dan inti yang bermuatan positif. Energi ionisasi dipengaruhi oleh jari-jari.
Energi ionisasi terbesar pada tabel periodik unsur terletak di kanan bagian atas. Nah, sifat energi ionisasi ditentukan berdasarkan unsur yang segolongan dan seperiode. Di unsur-unsur yang segolongan, energi ionisasi semakin ke bawah akan mengecil, sebab elektron terluar semakin jauh dari inti dan mudah untuk dilepaskan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang elektron valensi. Valensi dan elektron valensi itu berbeda. Makna dari valensi adalah kapasitas atom untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom lain. Nah, kalau untuk elektron valensi atau elektron harkat adalah elektron pada kulit terluar yang terhubung dengan suatu atom dan dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia jika kelopak terluarnya belum penuh atau belum stabil. Nah, unsur-unsur yang memiliki elektron valensi sama pada tabel periodik unsur terdapat pada golongan yang sama, maka unsur tersebut memiliki sifat kimia yang sama. Nah, di sini ada elektron valensi yang oktet dan duplet. Yang oktet itu elektron valensinya stabil pada angka 8 dan untuk yang duplet itu pada angka 2. Selanjutnya kita akan membahas contoh ikatan ionik. Contoh ikatan ionik yaitu NaCl dan MgCl2. Na pada konfigurasi elektron memiliki 2 elektron pada kulit pertama, 8 pada kulit kedua, dan 1 pada kulit ketiga, sehingga ditulis 281. Sedangkan pada Cl menjadi 287. Menjadikan Na mudah melepaskan elektron sehingga bermuatan positif Na+, sedangkan Cl menerima elektron sehingga bermuatan negatif Cl-. Hal ini terjadi juga pada MgCl2, di mana Mg melepaskan 2 elektron menjadi Mg2+, sedangkan Cl melepaskan 1 elektron dengan atom yang berjumlah 2, maka menjadi Cl2-. Selanjutnya yaitu sifat kristal ionik dan konduktivitas listrik. Beberapa sifat dari kristal ionik yang pertama bersifat isolator. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kristal ionik tidak memiliki elektron bebas untuk mengantarkan listrik. Hal ini dikarenakan elektron-elektron dalam kristal ionik terikat sangat kuat pada ion-ion penyusunnya sehingga tidak mudah untuk berpindah. Yang kedua, kristal ionik bersifat transparan terhadap cahaya tampak. Kristal memiliki struktur kisi yang teratur dan jarak antar ionnya yang relatif besar. Saat cahaya melewati kristal, interaksi atau hubungan antara cahaya dan ion-ion relatif lemah, sehingga cahaya tampak tadi dapat melewati kristal tanpa adanya hambatan. Yang ketiga, kristal ionik memiliki sifat larut dalam pelarut polar. Kristal ionik yang dapat larut dalam pelarut polar misalnya air. Hal ini karena molekul-molekul pelarut polar memiliki dipol yang kuat, sehingga dapat menarik ion-ion dari kisi kristal. Yang keempat, kristal ionik memiliki sifat yang tidak larut dalam pelarut nonpolar. Kristal ionik yang sulit larut dalam pelarut nonpolar, contohnya yaitu benzena. Pelarut nonpolar tidak dapat memiliki dipol yang kuat sehingga tidak dapat memisahkan ion-ion dari kisi kristal. Selanjutnya yaitu konduktivitas listrik pada kristal ionik. Konduktivitas dalam kristal ionik merujuk pada kemampuan material tersebut untuk menghantarkan listrik. Dalam kristal ionik, konduktivitas biasanya rendah pada suhu rendah karena ion-ion terikat erat dalam kristal ionik. Namun, saat suhu meningkat, ion-ion dapat memperoleh energi cukup untuk bergerak sehingga konduktivitas listriknya dapat meningkat. Ini ada beberapa pertanyaan dari audiens. Silakan dibaca ya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu ikatan kimia merupakan gaya mengikat 2 atom atau lebih, yang di dalamnya terdapat klasifikasi ikatan kimia yaitu ikatan primer dan ikatan sekunder. Ikatan ion dapat dibentuk oleh atom dari unsur logam dan non-logam, atau seperti pasangan senyawa NaCl dan KOH. Nah, selanjutnya konfigurasi elektron adalah susunan elektron yang ada di dalam atom yang menggunakan prinsip Coulomb. Elektron valensi yang terbagi menjadi 2 elektron valensi yaitu duplet atau 2 dan oktat atau 8. Nah, untuk selanjutnya itu ada sifat kristal ionik terdapat 4 yaitu isolator, transparan, larutan dalam polar, dan yang terakhir tidak larut dalam pelarut polar. Cukup sekian pemaparan materi pada video kali ini. Jika banyak kekurangan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you, bye.